Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun khilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, pada pagi subuh yang sangat berbahagia ini, puja dan puji syukur tidak lupa-lupanya senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa pada pagi subuh ini kita masih diberikan Allah rahmat dan nikmatnya, sehingga dengan rahmat dan nikmatnya kita pada subuh ini masih dapat melaksanakan aktivitas kita, baik itu aktivitas duniawi maupun aktivitas ukhrawi. Dalam arti baik perbuatan, pekerjaan untuk kita berikhtiar mencari belanja dan bekal kita hidup di dunia ini, maupun amal ibadah yang kita perbuat sebagai bekal kita kelak menuju alam akhirat. Kemudian selawat dan salam tidak terlupa kita kirimkan, kita sampaikan ke pangkuan junjungan kita, penghulu kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu memperbanyak membaca salawat kepada beliau, mudah-mudahan nantinya di yaumil mahsyar, di alam akhirat, kita bisa diterima dan diakui beliau sebagai salah seorang umatnya, pengikutnya, yang kelak bersama beliau di bawahnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Juga selawat dan salam kepada ahli serta sahabat-sahabat beliau sekalian yang kami muliakan, para jamaah, bapak-bapak, terutama Pak Imam kita, dan juga ibu-ibu sekalian yang telah selesai bersama-sama dalam melaksanakan ibadah yang sangat mulia, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, saya diberikan kesempatan kembali hadir untuk mengisi kajian kita pada pagi subuh yang berbahagia ini. Maka insyaallah tema dari pengajian kita pada pagi ini adalah mengutip dari sebuah ayat yang terdapat dalam Al-Quran,
yaitu surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun arti daripada ayat tersebut ialah Allah mengatakan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu atau jagalah dirimu dan juga keluargamu. Nah, jadi bukan hanya diri kita, tapi termasuk keluarga kita. Dari apa kamu pelihara atau dari apa kamu jaga? Naro, dari siksa api neraka. Kenapa kamu harus jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka? Kata Allah, waquduhan nas. Karena neraka itu diciptakan Allah nanti bahan bakarnya manusia. Pertama manusia. Ibarat kita membakar sebuah api, biasanya kita butuh alat bakarnya. Yang biasa kita sebut kalau zaman dulu atau yang masih punya tungku tradisional, itu kita sebut kayu bakar. Ada kayu atau istilah bahasa kampung seban. Jadi neraka itu bahan bakarnya pertama manusia, wal hijarah, dan juga batu. Juga batu. Alaiha malaikatun, di dalam neraka itu ada malaikat yang ditugaskan Allah, yakni malaikat Jabaniyah namanya. Sehingga malaikat Jabaniyah ini tahan dia berjalan di api neraka. Karena sudah dipilih oleh Allah, sehingga mereka pun tidak lagi tersentuh api neraka. Walaupun mereka berjalan di api, ibarat kita, maafnya Bapak Ibu, kita pernah melihat mungkin antraksi atau ada orang-orang yang mungkin punya mantra atau segala macam sehingga dia berjalan di api. Seakan-akan dia tidak merasa panas di api itu. Atau sebagaimana pernah Nabi Ibrahim diselamatkan Allah dari api, padahal api sudah bergejolak. Dibakar dia oleh Raja Namrud. Dikumpulkan kayu bakar menggunung hampir seperti masjid inilah, dia di tengah, lalu dibakar. Beberapa minggu baru mati apinya, atau dalam beberapa hari baru padam apinya. Setelah itu dipikir Raja Namrud, Nabi Ibrahim sudah hangus jadi abu. Begitu dikorek, karena sudah padam, sudah mati semua api, ternyata Nabi Ibrahim berada dalam kedinginan. Boh gohono ya kepekan api. Nah, malaikat yang diciptakan tadi, malaikat Jabaniyah, alaiha malaikatun ghilazun, di dalam neraka itu akan ada malaikat Zabaniyah
yang sangat perkasa dan sangat kejam. Syidadun, sangat kejam, sehingga mereka tidak punya hati nurani. Kalau istilah kita, mereka ini sangat sadis, tidak punya hati, sehingga ketika dia memukul atau menyiksa itu, walau orang menjerit, dia tidak peduli. Tidak ada hati nuraninya, hilang. Memang tidak dikasih Allah hati nurani. Nah, makanya kita kadang heran, pernah kita mendengar kasus ada orang tua, ini bukan di luar ini, dia Singkil. Ada orang tua membunuh anaknya. Kalau rasa hati kita mungkin tidak tega itu, tidak mampu. Tapi karena dicabut nuraninya itu, dikala dia melakukan itu, mampu dia membunuh atau menyiksa anaknya sendiri dengan dalih alasan apapun, sehingga dia mampu menghilangkan nyawa anaknya itu sendiri. Dia tidak punya hati nurani lagi, sehingga waktu mungkin anaknya menjerit, anaknya merasa kesakitan dan lain, tidak peduli dia. Lebih daripada itulah dahsyatnya nanti malaikat Zabaniyah di dalam api neraka, sehingga mata mereka disebutkan warnanya merah. Zabaniyah itu khilazun syidadun, kejam dan sangat sadis. Mereka akan membabi buta menghajar kita, menyiksa kita di dalam api neraka tersebut. La ya'sunallah, mereka tidak akan mau untuk memaksiati Allah atau melawan Allah. Mereka tidak mau menentang Allah. Kalau Allah sudah perintah siksa, tidak ada istilah kata kasihan saya ya Allah, tidak tega saya ya Allah, oh tidak mampu saya melakukan. Tidak ada. Mereka tidak akan mau untuk mengingkari perintah Allah. Apa yang Allah suruh, siksa si fulan itu, azab si fulan itu, maka malaikat yang menjadi penjaga neraka ini, itu akan langsung mengeksekusi tanpa dia punya hati nurani. Sadis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka melakukan itu semua karena dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bunyi yang terkandung pada surah At-Tahrim ayat 6 yang telah kita baca bersama tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, maka kesimpulan dari ayat tersebut apa? Bahwasanya Allah menyuruh kita sebagai orang yang beriman supaya memelihara, menjaga diri dan keluarga. Nah, karena itu Allah panggil orang yang beriman, Bapak Ibu. Seperti kita melaksanakan yaitu ibadah puasa. Allah panggil orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untukmu menjalankan puasa. Demikian juga ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, membahas menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka ini bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang seenak membolak-balik telapak tangan. Bahkan salah satu misi tujuan daripada Rasul yang diutus oleh Allah mulai semenjak Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai terus berikutnya sampai kepada Nabi Muhammad adalah agar manusia tidak lagi terjerat menjadi ahli neraka, agar bisa diselamatkan. Sehingga para nabi-nabi itu semua berperan kelak di akhirat untuk membawa syafaat pertolongan kepada umat mereka agar umat-umatnya diselamatkan dari api neraka. Tidak terkecuali
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kelak berperan menyelamatkan kita dengan syafaatnya agar kita tidak terjerumus ke dalam api neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, nah oleh karena itu kita yang dalam kehidupan ini senantiasa punya musuh, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada kajian yang lalu. Pertama, kajian kita waktu itu menyampaikan musuh kita itu adalah syaitan dan raisuhu iblis. Kepala syaitan itu adalah iblis, dan iblis dalam Al-Quran sudah mengatakan kepada Allah, ya Allah, fabima aghwaytani la'udannahum an siratal mustaqim. Itu dalam surat Al-A'raf itu. Iblis berkata kepada Allah, wahai Allah, karena Adam yang sudah kamu ciptakan ini, Engkau mengusir aku dari surga karena tidak aku mau sujud kepadanya kau perintahkan, maka aku pun berjanji mulai hari ini, la'udannahum an siratal mustaqim. Ini Adam dan seluruh anak keturunannya manusia kelak akan aku gelincirkan, akan aku tarik, aku belokkan mereka semua dari jalanmu yang lurus. Nah, luar biasa. Sudah teken kontrak iblis kepada Allah dan di hadapan Nabi Adam. Teken kontrak. Fabima aghwaytani la'udannahum an siratal mustaqim. Ya Allah, karena Adam ini yang baru kau ciptakan, sedangkan aku yang sudah menyembahmu bukan lagi ratusan tahun, bukan lagi hanya 1000 tahun. Dalam riwayat disebutkan, iblis itu bermula dari seorang yang sangat soleh dan taat kepada Allah. Sehingga ada riwayat mengatakan, iblis itu nama panggilannya pertama adalah Azazil, bukan Ijrail, Azazil. Dan dia saking sudah hebatnya dalam ibadah dan ketaatannya kepada Allah, iblis itu sudah mendapat kedudukan sebagai petinggi yang mulia, bahkan di antara malaikat sekalipun iblis sudah lebih tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga disebutkan bahwa iblis itu pernah beribadah di langit pertama selama 1000 tahun. Berapa tahun ibu-ibu? 1000 tahun, bukan 10 tahun ibu-ibu. Bukan 100 tahun, bukan 500 tahun, bukan 700 tahun, bukan 800 tahun. Di langit pertama 1000 tahun. Itu iblis. Lalu diangkatlah dia karena kebaikannya itu, ibadahnya yang ketaatannya itu, diangkatlah dia untuk beribadah di langit yang kedua. Bahkan ketika naik ke langit yang kedua, lebih taat, lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah sampai 1000 tahun. Bukan 100 tahun di langit kedua dia beribadah, 1000 tahun, 2000. Diangkat lagi derajatnya oleh Allah karena ketaatan dan ibadahnya. Iblis dinaikkan ke langit yang ketiga dan dia pun beribadah di sana. Kunci-kunci yang ada di dalam langit ketiga itu sudah semua dikuasai iblis. Bagaimana tak dikuasainya Bapak Ibu? 1000 tahun dia di langit ketiga, bayangkan. Tidak mungkin dia tidak menguasainya. Tidak mungkin dia tidak tahu apa rahasia-rahasia di langit yang ketiga. Seperti ibu-ibu, kalau sudah di sini selama 10 tahun, nggak mungkinlah nggak kenal kampung ini.
Tidak mungkinlah nak kenal rumah siapa di situ, rumah ini siapa di situ. Demikian iblis, rahasia langit ketiga itu tahu dia. Kenapa? 1000 tahun. Naik ke langit keempat demikian, naik ke langit yang kelima demikian, makin taat, makin rajin, makin patuh. Naik ke langit keenam, 1000 tahun, sampai ke langit yang ketujuh, 1000 tahun. Begitu iblis sudah sampai 1000 tahun di langit ketujuh, maka Allah melaksanakan satu kudrah dan iradahnya. Apa itu? Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat-malaikat, kata Allah. Di saat itu iblis sudah ada di samping mereka, di tengah-tengah mereka. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan melaksanakan, saya akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan dia golongannya manusia. Iblis yang mendengar itu diam. Kenapa? Karena dia sedang taatnya kepada Allah. Tapi hatinya menggerutu. Kenapa bukan saya? Dia menggerutu karena dia taat, karena dia sangat patuh dan rajin. Hatinya menggerutu. Kenapa bukan saya? Dan nanti keturunan-keturunan saya. Kenapa harus manusia? Sehingga malaikat-malaikat yang mereka itu orang-orang yang juga termasuk makhluk-makhluk yang taat, yang tidak pernah melanggar perintah Allah, malaikat mengajukan, istilah kita, perdebatan kepada Allah. Malaikat-malaikat melakukan protes, komentar atas firman Allah yang dia hendak menciptakan manusia di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Jawab malaikat ketika mendengar firman Allah itu, iblis diam dia. Apa kata malaikat? Wahai Allah, apakah engkau ingin menciptakan manusia yang akan membuat kerusakan di muka bumi? Mayyubsidu fiha, yang akan merusakkan bumi, merusak daratannya dengan menebang pohon liar, menggunduli hutan, menebang-nebang pohon sembarangan demi kepuasan dan tujuannya. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi, di lautnya, rusak daratnya, rusak lautnya? Makanya jelas dalam Al-Quran, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan, nyata kerusakan di darat dan di laut oleh sebab ulah perbuatan tangan manusia. Rusak laut, tercemar virus, sampah dan lain sebagainya. Ya, ikan yang dibom, ya, lautnya dibom, dirusak, dihancurkan, terjadi peperangan di lautan. Banyak kerusakannya. Kata malaikat, apakah kamu, ya Allah, mau menjadikan orang yang merusak bumi? Wa yasfikud dima', dan orang yang akan menumpahkan darahnya di muka bumi karena saling bertikai, saling bermusuhan, saling perang, saling bunuh-membunuh. Terjadi apa yang dikatakan malaikat itu. Manusia yang engkau akan ciptakan itu adalah orang yang akan saling bertikai, menumpahkan darah. Mereka akan membuat permusuhan sesama mereka, akan berkelahi, akan bertengkar, akan cekcok, bahkan pada ujungnya mereka perang. Sehingga terjadi pertumpahan darah di mana-mana.
Bapak Ibu, itu komentar malaikat. Ternyata apa yang malaikat komentarkan itu bukan barang baru. Karena mereka tahu, karena dulu-dulunya makhluk yang pernah Allah ciptakan juga pernah berbuat kerusakan. Makanya hari ini manusia, bayangkan di muka bumi ini, di mana-mana perang, di mana-mana pertumpahan darah, baik tingkat secara nasional, internasional, atau secara lokal, atau malah hanya karena perselisihan di rumah tangga, keluarga. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, karena itu kita ditunjuk Allah sebagai khalifah. Iblis tidak setuju. Akhirnya ketika manusia sudah diciptakan Allah katakan, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika sudah selesai Nabi Adam diciptakan, Allah firmankan kepada malaikat, dan termasuk di dalamnya, di tengah-tengahnya ada iblis. Wahai para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam untuk menghormati. Semua malaikat tunduk dan sujud, kecuali iblis yang masih tegak berdiri. Kenapa dia tidak sujud? Aba wastakbara, dia enggan. Wastakbara, dan dia sombong. Karena merasa dirinya jauh lebih baik daripada Nabi Adam. Ana khairum minhu. Saya ini jauh lebih baik daripada Adam, ya Allah. Masa saya disuruh sujud kepada Adam? Adam baru kau ciptakan, tidak ada ibadahnya, tidak ada kehebatannya, tidak ada ujian kualitasnya. Kenapa saya disuruh sujud? Saya yang lebih mulia, 1000 tahun beribadah langit pertama, 1000 tahun di langit kedua, sampai seterusnya langit yang ketujuh. Tidak mungkin saya sujud kepada orang yang baru kau ciptakan, yang tidak punya kualitas baik ibadahnya. Tidak ada. Memang belum ada, karena baru siap diciptakan. Wastakbara, dia sombong. Iblis sombong. Ana khairum minhu. Bahkan secara fisik pun, secara fisik, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini kau ciptakan dari api, bergejolak, hebat, bisa membakar. Jangankan saya nanti membakar rumah, tanah pun hangus saya bakar, kata iblis. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Lebih mulialah saya api. Begitulah kata iblis. Karena kedurhakaan itulah iblis diusir. Akhirnya terjadilah kontrak iblis sebagai musuh kita, yang menggelincirkan kita dari jalan yang lurus, hidayah Allah, agama Islam, syariat yang dibawa oleh nabi-nabi, termasuk syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mulai dari zaman Nabi Adam, manusia banyak ingkar. Dari zaman Nabi Adam ada anak beliau yang bernama Qabil, tidak terima syariat Allah, tidak mau dia dinikahkan bersilang. Karena Nabi Adam pada waktu itu mempunyai anak ketika lahir kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Jadi Qabil anak pertama lahir kembar dengan seorang perempuan, namanya Iklimah. Lahir anak kedua kembar, namanya Habil dan Labuda. Dan begitu seterusnya ke bawah, mereka lahir anak Nabi Adam ini berpasangan, satu laki-laki, satu perempuan. Sehingga menurut riwayat, sampai ada 20 kali Siti Hawa melahirkan, dan anaknya kembar, itulah selalu berpasang-pasangan. Sehingga anaknya ada 40 orang. Bapak Ibu yang berbahagia, maka
ketika sudah dewasa dan sudah menginjak usia yang pantas untuk berkeluarga, perintah Allah turun, nikahkan anakmu wahai Adam. Laki-laki yang pertama mengawini perempuan yang kedua, dan laki-laki yang kedua mengawini perempuan yang pertama. Disilang. Kata Nabi Adam disampaikan kepada anaknya, karena pada waktu itu qadarullah, ya, di antara dua perempuan anak Nabi Adam ini, yang paling cantik adalah yang pertama, Iklimah. Sedangkan yang nomor dua, Labuda, tidak begitu cantik. Dan begitu juga qadarullah. Anak Adam laki-laki ini antara Qabil dan Habil secara fisik juga, bahwa anak yang kedua lebih ganteng daripada anak yang pertama. Sehingga yang tampan bertemu dengan yang cantik, yang jelek bertemu yang jelek. Akhirnya Qabil tidak terima. Masa saya sudah jelek dikawinkan lagi sama yang jelek? Bukankah yang menjadi kawan saya lahir adalah Iklimah? Maka dia sudah menjadi otomatis sebagai jodoh saya. Dia lawan perintah Nabi Adam yang mendapat perintah langsung dari Allah. Akhirnya dia tidak mau menerima, dan pada ujungnya dia membunuh saudaranya sendiri, si Habil, dan dia pun minggat lari sehingga tidak tahu alamatnya kemana. Bapak Ibu, terjadilah kekafiran manusia yang tidak mengikut ajaran Allah semenjak zaman Nabi Adam. Sampai terus berikutnya semakin sangar manusia. Semakin sangar sehingga para nabi-nabi itu punya musuh yang sangat luar biasa menentang ajaran Allah. Sehingga sampai pada titiknya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui ayat yang telah kita baca tadi, kita jaga keluarga kita, jaga diri kita dari siksa api neraka. Menjaganya itu bagaimana ibu-ibu? Apakah kita jaga dengan kita buat pagar besi, kita buat gembok peti, atau buat lemari kita masuk di dalamnya biar tidak kena api? Bukan. Tetapi menjaga diri kita, memelihara diri kita dan keluarga kita Bapak Ibu, ialah dengan mengajak mereka kepada jalan yang baik, beribadah, jalan yang benar, dan melarang mereka dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, perbuatan dosa. Jangan biarkan keluarga kita, kalau ada suami, ada melihat istrinya yang tidak taat, melihat istrinya yang selalu buka aurat, tegur, ingatkan, bila perlu tegas. Tujuannya apa? Itu cinta kita, karena kita tidak mau kelak dia menjadi ahli neraka. Jadi ibu-ibu pun kalau nanti ada bapak-bapak suaminya menegur, "Bu, janganlah kau buka-buka aurat di depan rumah. Janganlah kau buka-buka aurat keluar rumah. Janganlah kau buka-buka aurat di tempat umum, di tempat orang yang bisa banyak melihat." Maka itu bukan tanda dia hanya cemburu saja. Bukan hanya tanda dia hanya istilahnya karena dia merasa ya ada rasa tidak enaknya sebagai suami, dia dilihat istri, tapi justru karena itu perintah Allah yang menyelamatkan ibu sebagai istri dari siksa api neraka. Demikian kalau ada yang disuruh salat, bukan artinya dia benci kepada kita, tapi karena dia ingin kita selamat dari api neraka. Jadi ibu-ibu, kemarahan kita kepada anak kita ketika dia tidak taat, tidak melaksanakan sholat, bukan berarti karena kita itu semata-mata benci, bukan semata-mata karena kita itu memang pemarah, egois, melainkan semua itu karena sayangnya diri kita
agar diri kita ini terjaga, demikian juga keluarga kita terjaga dari siksa api neraka. Makanya Bu, kalau ada anak kita yang tidak mau puasa, yang sudah balik, nasihati. Bila perlu marah-marah supaya dia tetap berpuasa. Dilatih. Kalau dia sudah berumur 7 tahun, dilatih. Dilatih bagaimana dia mampu bisanya untuk berpuasa. Dan setidaknya kalau dia tidak sanggup sepenuhnya berpuasa, suruh dia makan secara sembunyi. Jangan makan di depan umum. Itu latihan. Bapak Ibu, ada seorang majusi, penyembah api, disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin. Dia tidur dan bermimpi hari kiamat terjadi. Lalu karena kiamat sudah terjadi itu, orang dimasukkan ke dalam surga dan dimasukkan ke dalam api neraka. Dia lihatlah dirinya pada waktu itu dituntun, ditarik, dibawa ke dalam surga. Lalu dia bertanya, kenapa saya dibawa ke dalam surga? Jawabannya apa? Karena kamu menghormati bulan Ramadan. Karena kamu menghormati bulan Ramadan. Rupanya Bapak Ibu, walaupun dia majusi, penyembah api, rupanya ketika bulan Ramadan tiba, anaknya kalau makan tidak dikasih di luar, di rumah. Di tempat tertutup, tidak boleh keluar. Menghormati orang yang sedang berpuasa. Akhirnya dia terbangun. Lalu dia menjumpai seorang ustadz atau seorang tokoh agama Islam. Dia ceritakan, benarkah saya ini akan punya kesempatan masuk surga seperti yang saya mimpikan itu? Benar, asalkan kamu masuk Islam. Akhirnya datang hidayah, dia masuk Islam, dan ketika wafat betul dia menjadi ahli surga Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu penting kita jaga juga anak-anak kita. Jangan makan sembarangan nak, jangan di luar, di dalam ya, di rumah ya. Nah, ini peran kita orang tua, wajib menjaga diri dan keluarga agar kita tidak menjadi ahli neraka. Menyesal tiada arti Bapak Ibu. Ya, menyesal tiada arti. Oleh karena itu, yang kita inginkan adalah bahwa kita menjadi ahli surga. La ilaha illallah. Jalan ke surga tidaklah susah. Turuti perintah, hentikan tegak. Hati yang bersih, tangan pemurah. InsyaAllah Bapak Ibu, coba kita semua serentak. La ilaha illallah. Jalan ke surga tidaklah susah. Turuti perintah, hentikan tegak. Hati yang bersih, tangan pemurah. Ibu-ibu, taati perintah dengan kita menjalankan ibadah yang wajib, salat, puasa, yang punya harta, yang sampai nisab dan haulnya, zakatkan. Kemudian yang punya kemampuan, silakan daftarkan diri untuk naik haji dan umrah. Kemudian kita juga menjauhi larangan-larangan Allah yang haram, berjudi, mabuk, berzina, kemudian membunuh, memfitnah, berdusta dan lain sebagainya. Jauhi. Hati pun bersihkan, jangan ada dendam-dendam, iri-iri dan dengki. Buang, karena semua itu hanya merusak hati. Lalu kalau punya rezeki, tangan kita pemurah, bantu keluarga, bantu saudara,
bantu orang-orang yang dalam kesusahan. Insya Allah kita terbebas, kita terpelihara, kita terjaga dari siksa api neraka dan kelak menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan semua ini diterima oleh Allah, dan kita ajak keluarga kita bersama, semuanya amal ibadah kita bersama keluarga diterima oleh Allah dan kelak kita dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita sama-sama tutup kajian ini dengan berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li ajdadina wa li ajdatina wa li mashayikhina wa li ustadina wa li ustadatina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا الله ببركة هذه الشهر رمضان من عبادك الصالحين الشاكرين الذاكرين المخلصين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiru kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gune. Oh. Langsung terus dulu. Ya, baik. Udah dah tu ah. Udah lewat. Muhammad ah. Power off.